Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terus di sini yang tidak hadir siapa ya? Aku mau absen dulu nih. Hadir semua? Oke, bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau yang sesuatu yang tidak berkepentingan tolong disimpan dulu tasnya. Terus kalau misalnya ada sampah di bawah mejanya tolong dibuang dulu. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau memotivasi dulu kalian sebentar. Nah, kalau kalian punya teman nih yang ada di sebelah kalian sedang merokok nih misalkan, nah kalian harus bisa menghindarinya. Kenapa? Karena takutnya organ kalian rusak. Nah, kenapa? Karena kan rokok itu sangat berbahaya. Nah, asapnya itu bisa menyebabkan gangguan pada organ kalian, organ tubuh kalian, sehingga kan juga bisa dikatakan sebagai rokok pasif. Bisa dihindari? Bisa, Pak. Oke, bagus. Nah, kita semua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana tujuannya adalah murid mampu memahami struktur dan cara kerja dari sistem inspirasi, serta murid mampu mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada sistem inspirasi melalui pembuatan model visual sederhana. Maka dari itu, materi kita pada pagi hari ini adalah terkait sistem Inspirasi. Bagus. Oke, selanjutnya Bapak mau bertanya nih pada kalian. Pernah kalian mendengar bahwasanya kebiasaan merokok itu dapat menimbulkan gangguan yang terjadi pada sistem inspirasi kita? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Terus Bapak mau nanya lagi nih, ternyata ada loh media visual yang dapat digunakan untuk menunjukkan cara kerja paru-paru sistem inspirasi kita sendiri loh. Bagaimana Pak cara kerjanya? Nah, itu nanti kita akan bahas secara kelompok kalian masing-masing. Kalian akan buat rancangannya, kalian akan tentuin kalian mau pilih bahan media apa, terus kalian akan tentuin bahan-bahannya. Oke? Jadi sebelum kita masuk pada video yang akan menunjukkan pembelajaran kalian terkait permasalahan ini pada sistem inspirasi. Maka dari itu Bapak mau kalian untuk bisa fokus simak dulu ya videonya. Bisa? Bisa, Pak. Nanti Bapak akan bertanya terkait video yang telah ditampilkan. Iya, kalian semua udah tengok kan video tersebut. Nah, Bapak mau nanya nih pada kalian, bagaimana pendapat kalian video tersebut? Ini, Pak. Oke, bagus. Sambil silakan. Jadi di video tersebut ada balita berumur 2 sampai 3 tahun dia terkena penyakit karena ayahnya itu merokok di sekitarnya. Jadi kita bisa saja tertular penyakit dan itu bisa menyebabkan penyakit terhadap organ-organ tubuh kita. Jadi produk pneumonia ya. Terus jadi si balita tadi jadi perokok apa? Rokok pasif. Nah, perokok pasif. Oke, bagus ya. Yang lain ada? Atau sama? Sama. Oke. Baik, kita close dulu dong untuk Safira. Oke, selanjutnya Bapak mau menjelaskan sedikit materi kita pada pagi hari ini terkait sistem inspirasi. Bapak mau kalian semuanya bisa menyimak ya. Bapak mau kalian nggak boleh bermain belakang, oke? Nah, jadi kita masuk pada sistem inspirasi dengan tujuan pembelajaran yang telah Bapak bacakan tadi. Nah, apa itu sistem inspirasi? Nah, sistem inspirasi adalah proses di mana masuknya udara atau oksigen. Nah, oksigen itu berarti O2 ya, masuk ke dalam paru-paru kita. Oke, kata lainnya itu Mycobacterium tuberculosis, di mana penyakit ini adalah menyerang area paru-paru kita, di mana paru-paru kita ini berisi banyak banget bakteri. Nah, ketika kalian melihat juga ada orang yang terinfeksi penyakit TBC, seperti riset yang telah dilansir pada internet bahwasannya TBC itu sebarannya cukup luas ya di Indonesia, di mana kita bisa lihat dari Aceh, dari Sabang hingga Merauke. Nah, bahwasanya sebaran TBC itu sangat luas. Nah, kita bisa lihat bahwasanya sebaran paling besar itu jatuh pada Provinsi Jawa Timur. Itu kita harus bisa menghindari, kalau ada orang batu-batu kita harus bisa menghindari orang yang sedang batu-batu tersebut dengan segala cara kita ya. Kita menjauhinya atau menggunakan masker. Oke? Mungkin itu saja dari Bapak. Di sini apakah ada yang ingin bertanya terkait komentar Bapak pada penjelasan sistem inspirasi ini? Oke, silakan Pak. Pak, izin bertanya. Ya. Saya pernah lihat di sosmed itu, saya lihat ada yang terkena penderita TBC dan meninggal dunia. Apakah itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan bagus nih. Jadi sebenarnya TBC itu bisa bukan kematian. Kenapa bisa? Karena mungkin ya orang yang terdiagnosa tadi telah penanganan, dia telah berobat sehingga penyakitnya itu udah merangsang semua organ-organnya, udah menimbulkan komplikasi. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oke, baik.
Selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi. Lembar kerja peserta didik, Bapak mau bagi dulu KPD itu kalian semua. Nanti tolong dikerjain ya, anak-anak. Ini kan akan presentasikan secara perwakilan saja, bisa? Oke. Kalau ada yang ingin tanyakan, tolong ditanyain ya. Oke, gimana? Udah siap? Udah 1 menit nih? Udah? Oke, kelompok 1 jawaban atas, kelompok 2 jawaban bawah. Bisa? Oke, silakan kelompok 1. Coba jawab. Dari video tersebut, menurut kalian mengapa kebiasaan merokok dapat menyebabkan gangguan pada sistem inspirasi? Menurut kami, karena asap rokok mengandung zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak saluran pernapasan serta paru-paru. Oke, bagus. Silakan kelompok 2 di bawahnya. Kan dari video tersebut, menurut kalian model atau media visual seperti apa yang cocok dalam menggambarkan pembelajaran kita saat ini? Nah, jadi kan jawabnya itu model paru-paru sederhana yang dibuat dari botol plastik, balon, dan sedotan. Nah, model ini itu dapat menunjukkan proses inspirasi dan ekspirasi sehingga lebih mudah dipahami. Oke, baik, kita masuk sintap kedua. Nah, kira-kira rancangan seperti apa ya tadi kalian buat pada materi kita hari ini, sistem inspirasi, terus bahan dan alat apa yang bisa kalian berikan? Bapak mau tahu nih? Oke, mau tahu gimana? Model yang kami gunakan yaitu model visual dengan balon sistem inspirasi, Pak. Model visual, balon, sistem inspirasi. Oke, kelompok 2 gimana? Kelompok 2 juga sama pakai kelompok 1 juga gunakan model visual balon sistem inspirasi juga. Itu alat bahannya gimana? Itu alatnya itu ada balon, ada sarung tangan, ada botol bekas, ada sedotan bercabang, terus ada gunting, lem tembak. Terus kalau misalnya ada alat yang lainnya itu kita bisa gunakan korek api. Korek butuh? Iya Pak. Terus apa karet Pak? Karet. Iya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kira-kira jadwal yang bisa kalian selesaikan. Jadi Bapak mau nantang kalian nih, kapan kalian bisa selesaikan ini? Berapa hari? 2 hari, Dua Pak. hari, Pak. 2 hari. Ya. 2 hari. Dari hari ini ya? Ya, Pak. Oke. Bapak tunggu ya. Iya Pak. Ya, Pak. Oke. Baik anak, tadi kalian sudah berhasil merancang media kalian, media visual, sistem inspirasi manusia ya? Oke. Terus ini kita akan masuk pada sesi presentasi. Bapak boleh nih, sejauh mana kalian bisa menjelaskan terkait media yang kalian ciptakan tadi. Oke, silakan nomor 1 jelaskan maju depan ya. Baru nanti disusul nomor 2. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pembuatan paru-paru sederhana itu dari botol bekas. Ya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian tertentu yang ada saya buat. Dari atas sini, ujung pipet sampai sini itu namanya hidung, bagian hidung. Bagian sini yaitu trakea. Di dalam sini ada 2 tonjolan, itu namanya bronchus. Dan di bagian sini ada namanya itu bronchiolus dan alveolus. Dan untuk yang ini itu namanya diafragma. Oke, bagus. Terima kasih Rizky. Di foto posisi. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju depan. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yaitu pembuatan paru-paru sederhana. Nah, di sini tuh dari bagian ini sampai bagian ini tuh adalah hidung, terus di bagian ini tuh trakea, terus di bagian ini tuh bronchus. Nah, di bagian tengah di sini tuh bronchiolus dan di bagian bawahnya tuh alveolus. Nah, kalau yang di bagian ini tuh diafragma. Nah, jadi ketika diafragmanya tuh ditarik, maka paru-parunya tuh akan mengembang. Tetapi ketika dia tuh dilepas, maka dia akan mengepis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ani. Dan
kelompok 1, kelompok 2. Oke, give applause dulu dong kelompok 2. Oke. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan media rancangan kalian, media visual sistem integrasi ini, itu sangat bagus. Oke, jadi baik, di sini Bapak mau mengevaluasi terkait pembelajaran kita pagi hari ini. Bapak dulu, Bapak pinjam media kalian. Oke. Jadi ini bukan media visual ya tadi. Nah, jadi bisa kita evaluasi bahwasanya ketika kita tarik tadi, dia kan mengembang. Kalau kita lepaskan dia kan menepis. Nah, ini benar ya, merupakan mekanisme dari sistem pernapasan kita. Kita kayak menarik nih seperti contohnya ini. Dia kan mengembang paru kita. Nah, kemudian kalau kita lepaskan, dia kan menepis. Nah, jadi mekanisme antara real dengan aksi kita di sini tadi menciptakan rancangan tadi itu sudah baik. Oke. Terima kasih. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kita close dulu kita semua. Jadi pada pagi hari ini adakah yang bisa menyimpulkan terkait LKPD sistem inspirasi ini? Oke, silakan Safira. Baik, berdasarkan pengerjaan LKPD dan mendapat pengesaran tadi dapat disimpulkan bahwa mendapat pengesaran itu berhasil menunjukkan proses inspirasi. Oke, good job Safira. Ada lagi? Nggak ada. Oke, baik. Karena Safira berhasil jawab, maka Bapak kasih tambahan poin 10. Misalkan Safira dapat nilai 80, nanti di hasil akhirnya dapat 90 ya. Oke, di close dulu Safira. Baik, di sini Bapak mau memberikan post test untuk melatih kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi kita terkait sistem inspirasi. Kalau isi ya, karena kalian fase F, Bapak mau ini 30 detik harus selesai. Soalnya ini option pilihan ganda. Silakan kerjakan dengan jujur, tidak boleh berdiskusi, tidak boleh mencontek. Time is over. Siap, kumpul. Dengan adanya proses ini, Bapak harap ini akan bisa melatih pemahaman kalian terkait materi Bapak pada pagi hari ini. Baik, jadi kesimpulan pada materi kita terkait sistem inspirasi ini. Jadi sistem inspirasi ini berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam paru-paru guna memenuhi kebutuhan tubuh. Namun gangguan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia dapat menghambat masuknya udara sehingga paru-paru sulit mengembang dan pernapasan terganggu. Oleh karena itu, jaga kesehatan sistem pernapasan itu sangat penting agar proses inspirasi dapat berlangsung dengan baik. Sehingga tujuan pembelajaran terkait struktur dan cara kerja serta mengidentifikasi gangguan pada sistem inspirasi melalui pembuatan model paru-paru sederhana itu telah tercapai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak mau ingat kembali lagi bahwasanya kesehatan kita adalah bentuk wujud rasa syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dimana kita masih diberikan kesehatan nih, berupa kita masih bisa bernapas, menghirup oksigen secara gratis. Kenapa? Karena oksigen biasanya itu mahal harganya kan, yang tabungan-tabungan itu. Nah, kita harus bersyukur kenapa? Karena kita masih diberikan kesehatan. Maka dari itu anak-anak Bapak harus bisa menjaga kesehatan. Kan kalau misalnya melihat ada orang yang merokok dekat kalian harus bisa menjauhinya. Bisa ngerti? Nah, cara mencegahnya mudah saja. Kalau misalkan kita ada yang merokok nih, atau misalkan ada segala asap nih, kebakaran, sampah atau polusi, kan bisa mencegahnya dengan menggunakan masker, selalu menggunakan masker. Terus yang tentu ya, kalian harus bisa menjauhi segala aspek asap-asap tadi, karena itu akan merusak dan juga menyempit proses jalur nafas kita, sehingga itu akan merusak organ-organ kita secara tidak langsung. Jadi kalian harus bisa menjauhi ya. Bisa dimengerti? Oke, bagus. Untuk materi selanjutnya sepertinya tidak ada, karena pertemuan selanjutnya kita UAS. Maka dari itu Bapak mau kalian semuanya prepare dari awal, dari jauh-jauh hari. Kalian semua harus bisa belajar. Bapak mau anak-anak Bapak semua dapat nilai yang terbaik. Bisa dimengerti? Jadi kan harus belajar di rumah. Oke. Belajar di rumah ya. Dan materinya apa? Materinya tentang sistem yang telah Bapak pelajari sebelumnya. Bapak ajarin kalian sebelumnya. Jadi kalian harus bisa belajar pelajari materi itu dengan lebih dalam lagi. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini terkait sistem inspirasi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semua. Mohon maaf ya kalau misalnya Bapak ada salah, mungkin pengucapan yang mungkin membuat rasa hati kalian membekas gitu dari kata Bapak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.